Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Pada 8 Maret 2014, Malaysia Airlines penerbangan MH370 menghilang tanpa jejak, membawa 239 penumpang dan awak. Tragedi ini menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah, meninggalkan dunia dengan pertanyaan yang belum terjawab. Di video kali ini, kami mengajak kalian menelusuri kronologi lengkap peristiwa tragis ini dari menit-menit terakhir penerbangan hingga upaya pencarian yang masih berlanjut. Berikut merupakan data yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pada pukul 00.41 waktu Malaysia, 8 Maret 2014, Malaysia Airlines MH370, sebuah Boeing 777-200ER dengan registrasi 9M-MRO, lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing, Tiongkok. Di dalamnya terdapat 227 penumpang dari 14 negara, termasuk 153 warga Tiongkok dan 38 warga Malaysia, serta 12 awak pesawat. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten Zahri Ahmad Shah, pilot berpengalaman dengan 18.365 jam terbang, dan kopilot Farid Abdul Hamid yang memiliki 2.763 jam terbang. Jadi bisa dikatakan mereka ini sudah kenyang pengalaman soal penerbangan. Penerbangan berjalan normal pada awalnya. Pesawat mencapai ketinggian jelajah 35.000 kaki, mengikuti jalur menuju waypoint Igari di Laut Tiongkok Selatan antara wilayah udara Malaysia dan Vietnam. Pukul 01.01, pilot berkomunikasi dengan pengendalian lalu lintas udara Malaysia, mengonfirmasi posisi di Igari dan diperintahkan menghubungi ATC Ho Chi Minh City saat memasuki wilayah udara Vietnam. Namun, pada pukul 01.19, Kapten Zahri mengucapkan pesan terakhir yang terekam, "Good night Malaysian 370." Hanya 2 menit kemudian, pukul 01.21, transponder pesawat tiba-tiba mati. MH370 menghilang dari radar sekunder yang bergantung pada sinyal transponder untuk melacak posisi dan identitas pesawat. Dunia penerbangan pun akhirnya kehilangan jejak MH370. Namun ternyata radar primer militer Malaysia mengungkap fakta mengejutkan. Transponder pesawat tiba-tiba mati bukan disebabkan karena MH370 jatuh. Sebaliknya, pesawat berbelok tajam ke arah barat, melintasi semenanjung Malaysia menuju Selat Malaka. Radar menunjukkan manuver tidak biasa. Pesawat naik hingga 45.000 kaki melebihi ketinggian operasional normal, lalu turun drastis ke 23.000 kaki dalam waktu singkat. Manuver ini menimbulkan pertanyaan, apakah pesawat dikendalikan secara manual atau ada kegagalan sistem? Selain transponder, sistem ACARS yang mengirimkan data teknis pesawat secara otomatis juga berhenti berfungsi sekitar pukul 01.07. Namun, satelit Inmarsat 3F1 di atas Samudra Hindia terus menerima sinyal handshake otomatis dari pesawat setiap jam. Sinyal ini, meski tidak berisi data lokasi langsung, menjadi kunci untuk merekonstruksi perjalanan terakhir MH370. Analis data Inmarsat mengungkapkan bahwa setelah mencapai Selat Malaka, MH370 berbelok ke selatan, terbang selama sekitar 7 jam menuju wilayah terpencil di Samudra Hindia bagian selatan, sekitar 2.000 sampai 2.500 km barat daya Perth, Australia. Wilayah ini dikenal sebagai Seven Arcs. Titik lokasi ini diperoleh berdasarkan jarak pesawat dari satelit pada sinyal terakhir. Sinyal handshake terakhir diterima pada pukul 8.19 menunjukkan pesawat kemungkinan kehabisan bahan bakar dan jatuh dalam pola spiral berkecepatan tinggi atau yang disebut dead dive. Pencarian besar-besaran segera diluncurkan. Awalnya, fokus pencarian berada di Laut Tiongkok Selatan tempat MH370 terakhir terdeteksi oleh radar sekunder. Namun setelah data Inmarsat dipublikasikan, upaya bergeser ke Samudra Hindia. Puluhan negara, termasuk Malaysia, Australia, Tiongkok, dan Amerika Serikat mengerahkan kapal, pesawat, dan teknologi canggih untuk menyisir area seluas 120.000 km persegi di Seven Arcs, salah satu wilayah laut terdalam dan terpencil di dunia. Harapan muncul pada Juli 2015 ketika sebuah flaperon bagian sayap pesawat ditemukan di Pulau Reunion, Samudra Hindia. Analis forensik mengonfirmasi itu milik MH370. Antara 2015 dan 2016, sekitar 20 puing lain termasuk bagian ekor, panel sayap, dan komponen kabin ditemukan di pantai Mozambik, Afrika Selatan, dan Mauritius. Puing-puing ini menunjukkan pesawat kemungkinan pecah saat menghantam air dengan kecepatan tinggi. Namun, badan pesawat, kotak hitam, baik flight data recorder maupun cockpit voice recorder, serta jenazah penumpang dan awak tidak pernah ditemukan. Pencarian bawah laut resmi yang dipimpin oleh Australia dihentikan pada Januari 2017 setelah menelan biaya sekitar $200 juta tanpa menemukan badan pesawat. Pada 2018, perusahaan swasta bernama Ocean Infinity melanjutkan pencarian dengan teknologi sonar canggih tetapi juga tanpa hasil.
Hingga Oktober 2023, Ocean Infinity mengumumkan rencana pencarian baru dengan teknologi pencitraan bawah air yang lebih mutakhir, bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam kontrak No Find No Fee. Wilayah Seven Arts dengan kedalaman laut hingga 6.000 meter dan medan dasar laut yang kompleks tetap menjadi tantangan yang besar. Apa yang menyebabkan MH370 menyimpang dari rute dan menghilang? Investigasi resmi Malaysia dan internasional belum menemukan jawaban pasti. Beberapa teori utama muncul. Pertama, tindakan pilot. Simulator penerbangan di rumah Kapten Zari menunjukkan latihan rute serupa ke Samudra Hindia, meski tidak ada bukti kuat tentang adanya motif. Kedua, adanya pembajakan. Namun tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian ini dan latar belakang penumpang pun tidak menunjukkan keterlibatan teroris. Teori ketiga, kegagalan teknis, seperti kebakaran listrik atau kehilangan tekanan kabin yang menyebabkan hipoksia dipertimbangkan. Tetapi matinya transponder dengan ACARS secara manual melemahkan teori ini. Teori konspirasi seperti penembakan militer atau keterlibatan intelijen juga beredar, tetapi tidak didukung dengan adanya bukti. Bagi keluarga 239 penumpang dan awak, ketidakpastian adalah luka yang tak pernah sembuh. Mereka menuntut kebenaran sementara dunia terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada malam kelam itu? Apakah MH370 sengaja dialihkan? Apakah ada malfungsi yang tak terdeteksi? Atau adakah rahasia lain yang terkubur di dasar Samudra Hindia? Hingga kini misteri MH370 tetap tak terpecahkan. Dengan rencana baru oleh Ocean Infinity, harapan untuk menemukan badan pesawat dan kotak hitam kembali menyala. Namun, tantangan di Samudra Hindia yang luas dan dalam membuat upaya ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Dunia menanti jawaban untuk memberi penutupan bagi keluarga dan mengungkap salah satu misteri terbesar abad ini. Satu dekade setelah tragedi, MH370 tetap menjadi teka-teki yang menguncang dunia. Dengan teknologi baru dan tekad untuk menemukan kebenaran, upaya pencarian terus berlanjut. Akankah kita akhirnya tahu apa yang terjadi dengan penerbangan MH370? Kami akan terus memantau perkembangan cerita ini demi keluarga yang masih menanti dan dunia yang mencari jawaban. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tetap bersama Gedai Misteri untuk cerita lainnya. Sampai jumpa.